down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman Saski, hari ini Saski mau ngajakin siapin mindset bareng Saski tentang 7 habits yang biasa dilakukan oleh entrepreneur sukses. Aku harap teman-teman yang mau jadi entrepreneur gak cuman fokus sama bisnisnya aja, tapi juga dengan personal life-nya. Makanya hari ini aku mau ngajakin teman-teman untuk siapin mindset dan habits supaya bisa menunjang performa teman-teman sebagai entrepreneur. Apa aja sih 7 habits-nya? Yuk langsung lihat aja. Yang pertama adalah siapin goals, plan, and agenda. Jadi biasanya entrepreneur tuh tahu dulu nih sebenarnya goal yang dia mau tuju apa. Dari situ kalau dia udah kebayang goalnya, dia jadi bisa bikin planning. Kira-kira apa aja sih yang harus dilakuin untuk mencapai si goalnya tersebut. Dan ternyata goalnya ini gak instan. Ternyata bisa butuh waktu mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bulan, tahun gitu. Maka dari itu dia akan motong-motong lagi menjadi planning dan lebih kecilnya lagi nantinya bahkan sampai agenda harian. Agenda harian ini kurang lebih intinya untuk memperjelas apa aja sih yang harus dilakuin, di list dan kemudian dijadwalkan. Kemudian untuk tahu juga kira-kira kalau ada yang perlu disiapin dari hari-hari sebelumnya, apa aja nih yang harus perlu disiapin. Dan biasanya si agenda harian ini isinya bukan tentang bisnis aja, tapi juga tentang personal life-nya. Jadi biar kalaupun ada detail-detail kecil dia nggak lupa. Makanya nggak heran kalau entrepreneur itu sering kelihatan sibuk banget ya, bahkan sampai weekend aja kok kayak masih sibuk gitu. Karena mereka memang sangat kompak nih mengatur jadwal sehari-harinya mereka. Nah, agenda harian ini kalian bisa bikin di mana aja. Bisa di agenda, di notes, di handphone. Nah, ini aku kasih contoh yang punya aku ya. Ini contohnya aku notes nih dari olahraga, sarapan, baca buku, kerja. Terus ternyata sore-sore aku harus jemput mamaku dulu. Terus sore ke malam aku me time makan. Malam terakhir aku ikut webinar lagi. Intinya sih adalah teman-teman plotting waktu. Karena kita punya waktu 168 jam per minggu. Nah kira-kira ini mau dipakai apa aja nih. Dan dari situ karena kita bikin jadwal kita juga jadi tahu yang mana sih yang paling penting dan harus diprioritasin. Dan sebenarnya ada trik katanya yang paling susah itu termasuk disimpan di jadwal paling awal-awal ya. Tapi karena aku kemudian kalau aku pribadi sih aku nyimpennya biasanya yang gampang-gampang dulu. Karena aku tahu kalau hal-hal yang susah aku harus ngumpulin moodnya. Tapi itu gak apa-apa, sesuaiin aja sama kalian. Yang penting kalian bikin goals, plan, dan daily agenda. Yang kedua adalah olahraga. Ini tuh investasi yang sangat penting juga buat entrepreneurs karena ini menyiapkan gak cuman fisik tapi ternyata juga untuk mentalnya teman-teman. Udah banyak banget penelitian yang membuktikan bahwa olahraga ini membantu meningkatkan fokus, kreativitas, dan daya ingat. Tapi tenang aja teman-teman, untuk frekuensinya ini bisa banget diatur. Tergantung kesibukannya teman-teman. Misalnya cuma bisa sekali seminggu, 2 kali, 3 kali, gak apa-apa. Sesuaiin aja dengan kebutuhannya teman-teman. Waktunya pun durasinya bisa diatur sesuai kebutuhannya teman-teman. Aku cuma bisa 30 menit sehari, 10 menit, 15 menit, gak apa-apa. Itu bisa banget diatur dengan kebutuhannya teman-teman. Yang penting jangan lupa olahraga ya. Yang ketiga adalah ibadah, istirahat, and take time to be mindful. Entrepreneur tuh rentan banget terkena burnout. Jadi taking a time off is so much needed. Tidur cukup udah pasti perlu ya. Maksudnya kalian bisa sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Kalian tuh tipe yang tidurnya berapa lama sih? Tidurnya yang harus malam atau pagi? Kerjanya harus mulai pagi atau siang? Itu sesuaiin aja sama kalian. Yang penting kalian tahu ternyata kalau tidur cukup sangat membantu otak teman-teman untuk berpikir lebih jernih. Biasanya entrepreneur juga terkenal dengan istilah unplug. Jadi itu seolah-olah kita benar-benar take time off dari handphone, dari gadget, semuanya kita nggak bikin tentang pekerjaan kita. Di sana kita benar-benar take time to be mindful. Jadi untuk tahu sebenarnya sekarang tuh kita current positionnya lagi kayak gimana, how we feel. Karena kalau kita sempet reflect kayak gitu, nantinya kita untuk take action ke depannya akan lebih jernih dan lebih tepat. Dan jangan lupa untuk ibadah. Yang pasti dong entrepreneur tuh hidupnya sangat kayak roller coaster ya teman-teman. Kadang nggak tahu kapan naik, kapan turun. Tapi kalau kita insya Allah banyak ibadah, banyak berdoa, kalau dihadapi dengan apa-apa tuh insya Allah masih tenang, masih bisa bersyukur. Jadi penting banget nih untuk sisi religinya, untuk entrepreneur juga penting banget. Yang keempat adalah networking. Sebagai entrepreneur, obviously kita nggak kerja sendiri. Ada karyawan at least, ada supplier, ada customer. Intinya kita tuh harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Dan semakin banyak kita kenal orang, apalagi yang quality, kenalan quality ya,
itu akan banyak membantu untuk bisnis kita juga. Siapa tahu kita mau nyari vendor, nyari supplier, nyari customer, nyari partner bisnis, atau sekedar nyari teman untuk sharing-sharing, belajar strategi orang. Networking ini bakal berguna banget, makanya gak heran kalau entrepreneur tuh sering ada gathering, sering ada seminar, sering ikut community, karena fungsinya berguna banget untuk networking. Yang kelima adalah terus belajar dan mengimplikasikannya. Aku juga sadar banget nih teman-teman entrepreneur itu entah kenapa tipe-tipenya haus ilmu semuanya gitu ya. Pasti story-nya tuh tiap hari lagi baca buku, atau lagi ikut webinar, atau lagi belajar hal baru gitu. Ini hal yang aku notice ya, entrepreneurs itu sangat haus tentang knowledge, new ideas, sama experiences gitu. Jadi kadang kalau ada tempat baru, ada bisnis baru, mereka tuh biasanya kadang ada di barisan paling depan untuk nyobain duluan, karena buat mereka itu akan menjadi inspirasi juga buat mereka. Pokoknya udah gak jarang deh aku lihat emang teman-temanku rajin belajar baca buku atau ikut seminar, karena menurut kita ini akan sangat membantu kita. Tapi belajar pun tenang aja bisa dari mana-mana ya teman-teman. Bahkan karena kita banyak learning by doing, sering juga nih belajar dari experience kita sendiri. Tapi bisa juga dibantu dengan belajar dari experience orang. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi entrepreneur harus semangat belajar ya, karena untuk membantu kelancaran bisnis kalian. Yang keenam adalah baca berita. Nah, teman Saski mana nih yang suka baca berita? Coba angkat tangannya atau komen di bawah. Nah, baca berita ini ternyata banyak banget fungsinya untuk bisnis kita teman-teman. Kita jadi tahu sebenarnya keadaan sekarang tuh lagi kayak gimana. Dan untuk kita sendiri, kita jadi bisa tahu sebenarnya kejadian yang terjadi di sekitar kita itu ada impactnya nggak sih ke bisnis kita, baik kecil maupun besar ya. Jadi penting banget untuk tahu berita tuh untuk tahu kira-kira akan terjadi ancaman atau sebuah opportunity nih untuk bisnis kita. Kalau misalnya ancaman, jadinya kita bisa prepare. Tapi kalau bisa opportunity, kita juga bisa prepare untuk take the opportunity. Sumbernya bisa macam-macam, nggak selalu harus formal, karena kalau misalnya kita bisnisnya industri kreatif, mungkin kita juga harus sering kayak lihat tren-tren di sosial media atau baca magazine-magazine yang menarik gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk baca yang formal-formalnya teman-teman, karena bisa jadi ada suatu kebijakan oleh pemerintah yang juga impact ke bisnis kita, atau mungkin ada inovasi nih di luar negeri yang juga bisa impact ke bisnis kita. Nah, untuk waktunya ini juga bebas, bisa disesuaikan gimana teman-teman. Ada yang suka bacanya pagi, ada yang suka bacanya pas jam istirahat, ada yang suka bacanya baru malam. Gak apa-apa, yang penting stay open supaya teman-teman bisa siaga. Last but not least, quality time sama friends and family. Ternyata entrepreneurs itu cukup terkenal karena they aggressively create and protect time to relax with their loved ones gitu. Jadi mereka tuh terkenal banget suka istirahat sama teman-temannya, sama keluarganya, pokoknya orang-orang yang mereka nyaman. Dan mereka juga cukup selektif teman-teman. They surround themselves with people that support them, good vibe, with people that make them feel better. Seperti yang udah dijelasin, karena perjalanan entrepreneur ini gak mudah, pasti kita butuh orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang baik, yang support untuk bisnis kita. Maka dari itu jangan lupa untuk luangin waktu untuk mereka ya. Bahkan gak jarang teman-temanku tuh pada punya 2 HP, aku pun punya 2 HP sih. Karena biasanya satu memang buat bisnis, satunya untuk personal chat sama orang-orang, supaya tetap tidak miss out dan supaya chat-chat sama keluarga, sama teman-teman itu tetap bisa terbalas. Karena bagaimanapun sepanjang jalan ini gak menutup kemungkinan mereka tuh banyak perannya di bisnis kita. Mulai dari support, bahkan sampai doa juga. Nah itu dia teman-teman 7 habits yang biasa dilakukan oleh entrepreneur sukses. Tapi apakah cuma 7 itu? Tentu saja enggak. Teman-teman bisa baca buku atau cari lagi nih di internet kira-kira habit-habit lain apa sih yang suka dilakuin sama entrepreneur sukses. So teman-teman kalau mau jadi entrepreneur sukses bisa banget ngeimplementasiin 7 tadi yang aku sebut. Tapi jangan lupa untuk diadaptasiin mana yang paling works best untuk teman-teman. Kalau teman-teman suka video yang aku buat tadi, boleh teman-teman like, subscribe, atau share ke teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Aku akan share 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kalau ada topik yang teman-teman mau request, boleh banget tinggal komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4kali. Kalau teman-teman juga pengen diskusi, boleh banget langsung aja DM ke aku, karena kemarin udah cukup banyak kok yang ngajak diskusi di DM. Sampai ketemu di Siapin Mindset bareng Saski selanjutnya ya. Bye!